divisi di Syariah Advisory dan Governance. Jadi yang memastikan Permata Bank Syariah ini patuh kepada aturan syariah gitu ya. Jadi juga koordinasinya dengan Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Kemudian di samping itu juga ditugaskan sebagai untuk mengelola unit pengelola zakat ya, PZ kami, unit pengelola zakat dan dana kebajikan di Permata Bank Syariah. Itu sehari-hari. Jadi ini itu dulu ya perkenalannya. Nah, yang di samping kanan saya ini Mas Arif, beliau ini pimpinan cabang kantor Permata Bank Syariah yang ada di Bogor sini. Nah, Mas Arif. Di mana? Alun-alun. Oh, alun-alun. Ya. Pondok Kopi, di Taman Topi. Taman Topi. Dari siap. Ya. Belum ada di situ tuh sehari-hari. Kemudian samping kiri saya Mbak Tiara, beliau di cash management. Jadi kalau seandainya pondok pesantren perlu gitu ya untuk mengelola keuangannya secara baik gitu ya, dan juga bisa secara real time ataupun lebih mudah gitu ya. Enggak itu nanti di tempatnya Mbak Tiara. Cash management itu artinya seluruh rekening pemasukan pengeluaran itu bisa terkontrol cuma di satu laptop aja gitu ya, atau di handphone Pak Kiai gitu nanti bisa dibantu. Jadi misalnya pakai mohon persetujuannya untuk cairkan dana ini, Kiai tinggal buka handphone, gitu, dananya langsung cair. Nah untuk untuk pengumpulan dana juga misalnya pembayaran SPP dan seterusnya nanti bisa dicek di situ ya. Bisa dimonitor dengan mudah dengan teknologi yang kami punya gitu. Jadi itu nanti di Tiara. Kemudian sampingnya ada Bu Icun. Nah, beliau head of area. Jadi beliau membawahi Jakarta, Jabodetabek ya. Jabodetabek termasuk Sumatera ya sekarang ini. Termasuk Sumatera. Jadi beliaunya lebih luas beberapa cabang yang ada di sekitaran di daerah itu ya. Itu. Nah, nanti untuk approval nanti di beliau ya bisa. Kemudian sampingnya lagi Pak Rahar. Ya. Pak Rahar, beliau salah satunya membawahi tim haji. Jadi kalau Pak Kiai punya KBIH atau layanan untuk umroh haji, kemudian bisa juga kami fasilitasi itu Pak, fasilitasi untuk apakah pendanaan untuk hajinya atau misalnya pendanaan untuk umrohnya gitu ya, atau misalnya kerjasama yang lain itu nanti bisa dibantu oleh beliau. Nah di beliau juga nanti untuk produk-produknya yang bisa digunakan di seluruh pondok pesantren, apa saja sih produk bank yang bisa digunakan untuk baik untuk Pak Kiai, untuk para guru, untuk para santri ataupun untuk orang tua wali murid kita atau wali santri itu juga bisa dibantu oleh beliau. Ini lagi RM kita yang di sini Mas Firly ya. Mas Firly ya. Nah, nanti mungkin yang akan banyak nanti koordinasi dengan Bapak, mungkin nanti Mas Arif sama Mas Firly ya. Nanti mohon nanti perkenannya Pak Ye untuk ini ya, kalau seandainya di kontak-kontak sama teman-teman gitu ya untuk sinergi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya juga kita ini dengan BKSPTI sudah banyak kerjasamanya. Salah satunya yang Suti Water ini ya. Jadi Suti Water ini alhamdulillah kita yang biayain semuanya ya. Ya, ada 50%. 50% ya. Belum semua. Kalau semua. Bagi 50%. Untuk produksinya sudah berapa ribu ini? Mantap. Satu bulan bisa 2.500-an 3.000. 2.500 ya. Nah, jadi ini kita kerjasama ya dengan Permata Bank Syariah. Tapi memang di sini kita nggak pasang logonya Permata Syariah. Gitu. Jadi nanti pakai Suti Water aja ya. Iya. Namanya ini kita di belakang aja. Bukan Hazov sih tapi ya. Dapat dari pajak. Maju ya. Di belakang. Oke baik. Nah ini pertemuan kita pada hari ini. Nanti teman-teman mungkin nanti akan Mas Arif mungkin akan menyampaikan beberapa hal. Tadi sampaikan oleh Pak Sekjen bahwasanya pondok pesantren kita sangat banyak ya, ribuan pun ratusan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami ada di perbankan syariah ini, tentunya perbankan syariah ini juga kan milik kita semua ya. Nggak mungkin ekonomi syariah ini bisa tumbuh berkembang di kita di Indonesia ini kalau tidak disupport juga oleh para kiai dan terutama juga dari santri-santri kita.
karena siapa lagi yang akan menumbuh kembangkan ekonomi syariah kalau bukan kita sih. Jadi sangat besar harapan kami, mudah-mudahan sinergi dengan perbankan syariah itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, kemudian kami juga berharap mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi itu bisa mendapatkan atau mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya juga untuk pondok, gitu, untuk pondok. Jadi nanti kami akan sampaikan beberapa apa saja yang bisa kita kerjasamakan untuk dimanfaatkan oleh pondok, termasuk nanti untuk dana abadi. Tadi mungkin juga sudah disampaikan bahwasanya sekarang kan ada dana abadi pondok pesantren ya, tetapi ternyata nggak tahu itu pelaksanaannya seperti apa dan dananya sudah ada atau belum gitu ya. Nah ini nanti kami ada platform yang mungkin bisa juga kita sinergikan, jadi memudahkan para pimpinan untuk menghimpun dana wakaf uang, ya wakaf uang. Ini sudah secara digital lebih mudah gitu. Kemudian nanti kalau sudah wakaf uang itu kan nanti kan baik itu menjadi dana abadi itu bagi pondok pesantren. Bisa kami ada di salah satu pondok pesantren itu kami bantu mereka. Ini sebelum ke Mas Arif ya, nanti ini sudah ada gambaran dulu. Jadi mereka tuh ketika ada santri yang datang itu dulunya biasanya ada persyaratan untuk nitip uang gitu ya, nitip uang 1 juta atau 2 juta, nanti akan dikembalikan lagi setelah santrinya lulus gitu ya. Dan itu lama-lama mereka juga bingung ini akarnya apa ya sama wali santri gitu ya, kalau akad pinjaman gitu ya atau apa, atau bagaimana biasanya ini kita akan sebagai wakaf uang. Jadi wakaf uang ini berjangka gitu ya. Jadi wakaf uangnya selama 3 tahun, setelah 3 tahun nanti akan dikembalikan. Nah selama 3 tahun itu dananya bisa dioptimalkan oleh pondok gitu. Kemudian bagi yang wali santri, kalau akadnya wakaf kan juga pahalanya luar biasa ya, menjadi amal jariah bagi beliau. Nah kemarin itu sudah kita bantu tuh. Ya alhamdulillah dalam jadi kita bantu, kita benerin gitu ya. Dan kan juga lebih mudah untuk ngeceknya. Jadi kalau sudah di melalui sistem ini, jadi sudah ketahuan tuh berapa, siapa saja wakifnya, berapa nominalnya, jatuh temponya kapan, dan juga sertifikat wakafnya sudah ada. Sudah ada itu baik secara digital, jadi terkirimkan kepada wakif, di Nazir juga ada, di RKSPU juga ada, dan kita laporkan juga ke Kemenak dan ke BWI, gitu udah otomatis gitu. Jadi lebih mudah untuk ininya. Dan itu kemarin dalam 1 hari kita berhasil untuk mengkonversi itu sekitar 2.000-an wakif, totalnya sekitar 2 miliar ya. Dalam 1 hari dulu kita ada merasakan dari Pemuri juga tuh di Sumatera Barat gitu ya. Nah ini untuk kemudahan administrasi, untuk kemudahan penyimpanan dana bagi dana abadi bagi pondok, mungkin juga nanti kita diskusikan nanti di sini. Termasuk juga pondok kan pasti juga misalnya kurban tiap tahun itu kan bisa ada kurban gitu ya. Itu nanti bisa juga gimana kita mensinergikannya. Kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu lembaga amil zakat. Mereka tuh yang berkorban melalui mereka sekitar 24.000 ekor kambing lah, setarakan dengan kambing per tahun. Itu kalau sudah ada 24.000 itu kan kalau misalnya kita bantuin ya, karena kan orang pinginnya saya bisa nabung dulu nggak ya, nabung dulu nanti kalau udah cukup ya kurban gitu ya. Nah itu memungkinkan seperti itu. Kita juga punya namanya ada tabungan untuk berkurban atau tabungan kurban. Kalau mau umroh, mau haji, menabung dulu itu bisa, nanti kita juga ada produknya. Dan cukup banyak nih produk dari kami. Ini sebagai pengantar, nanti untuk lebih detailnya nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk menjelaskannya. Jadi sebelum kita lanjut nih, yang sebelum aja dulu nih, yang punya bobor nih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua masih di sini, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dikasih kesempatan untuk bernapas. Karena banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit untuk bernapas saja masih pakai ventilator. Masya Allah. Jangan lupa salawat serta salam kita selalu ucapkan
Terima kasih banyak Pak Sekjen, Pak Ustadz Jais, dan para kiai semuanya dari Pondok Pesantren. Perkenalkan, saya Ari Adina, saya dari KCS Mesiar Bogor. Mohon maaf sebelumnya, mungkin Permata Syariah Bogor belum terkenal atau belum dikenal karena memang kekurangan saya yang belum silaturahim ke tempat-tempat para kiai semuanya. Padahal di situ saya juga ada teman kuliah, ada dalam akhir itu dulu Pak Kiai Rodanya saya kenal juga, cuman memang kekurangan saya yang belum kurang silaturahim. Seperti itu, mohon maaf sebelumnya. Di sini seperti yang tadi Pak Ustadz tadi ceritakan, kita awalnya mau cerita tentang apa sih manfaat UPZ. Mungkin di surat undangan dari BKSPP itu seperti itu tulisannya. Tapi kita mau selingi di sini, selain UPZ, Permata Syariah itu punya layanan loh. Saya yakin semua pesantren itu pasti sudah punya bank partner yang memang sudah dari dulu. Izinkan kami Permata Syariah untuk melengkapinya. Kenapa untuk melengkapinya? Karena mungkin ada satu atau dua hal yang belum bisa diprovide oleh bank-bank yang saat ini. Misalkan sedikit gambaran tentang program Permata Syariah. Permata Syariah itu sampai saat ini ada namanya program tabungan. Tabungan cuma 4 benefitnya, tapi insya Allah di bawah anggaran. Yang pertama, sampai saat ini ya, itu bisa di nol saldonya. Jadi mau ditarik semuanya pun bisa. Yang kedua, dia benefitnya tidak ada biaya admin. Yang ketiga, mau tarik tunai di semua ATM bank lain pun itu gratis. Biasanya kalau pakai bank lain sekali tarik 7.500. Kalau ini gratis. Dan terakhir, kalau misalkan sekarang kan zamannya online, beli online, jual online, pakai Permata mobile bankingnya itu gratis semuanya, bebas ke semua bank, nggak ada syarat ketentuan berlaku. Mantap. Tapi insya Allah kalau dilihat dari bank lain nggak ada. Selain itu, kalau untuk konteksnya apa sih kelebihannya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Cuma secara gambaran garis besarnya ini sama, ada gratis. Kita ada namanya layanan cash management. Itu tuh gratis untuk LLG, RTGS maupun transfer bank lainnya yang biasanya 7.500, ini cuma 2.500. Istilahnya masih banyak yang bisa kita hemat dan bisa kita gunakan untuk yang lain dibanding untuk biaya lain tersebut. Seperti itu. Permata Syariah juga yang tadi Pak Habib bilang, ada layanan lain. Kita pengen one stop service. Mau haji umroh ada, mau haji umroh juga. Atau misalkan mau, kan sekarang di pondok pesantren itu biasanya suka ada koperasi-koperasi dan yang banyak itu sekarang cuma main gesek. Jadi bayar pakai gesek, kita ada marginnya, edisinya. Dan edisinya untuk edisi kita itu bersaing banget untuk MDR dan lain sebagainya. Seperti itu. Terakhir, sebelum dijelaskan oleh teman-teman yang lain, kita mungkin Bogor belum ke pesantren, kita baru ke universitas. Ada namanya kartu community, itu tuh gratis, jadi bisa digunakan oleh siswa. Kalau sekarang yang kita pakai itu oleh mahasiswa, salah satunya terakhir kita datang itu adalah Darul Hikmah yang ada di Keranggan Bekasi. Semua mahasiswanya menggunakan kartu itu. Jadi kartu itu bisa sebagai kartu siswa, kartu mahasiswa, dan ini bisa ke pesantren juga. Misalkan di Al-Hafiz ada 1.400, kartunya itu. Jadi bisa untuk desain logo dan cetak itu gratis semuanya, nggak ada biaya. Untuk desainnya seperti apa nanti dikonsultasikan. Mau pondok pesantren Al-Hafiznya seperti apa atau pondok pesantren seperti apa, silahkan enggak. Jadi untuk absensi, untuk apa itu bisa pakai kartu itu. Untuk mempersingkat waktu, saya minta tolong Mbak Tiara. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum Bapak Ibu semua.
beda dengan Mas Arit yang di Bogor. Saya dari Sudirman. Saya kebetulan di divisi cash management. Bapak mungkin sering dengar CMS ya, lebih sering dengar CMS kalau untuk di perusahaan. Dan memang saya khusus untuk corporate, bukan individu. Jadi memang cash management ini diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang membutuhkan untuk mengelola keuangan di perusahaannya atau di pesantren atau universitas itu. Lalu menambahkan juga dengan Mas Ari tadi, mungkin kalau pesantren kita udah lumayan ada banyak Mas Ari. Ya, Al-Azhar paling besar kali. Ya, Al-Azhar tuh pakai casement kita. Semuanya termasuk internet banking, virtual account untuk pembayaran SPP, juga ada pembiayaan gitu. Lalu kebetulan anak saya juga sekolah di pesantren Al-Wafi di Sawangan. Itu juga sudah menggunakan bambu mata. Jadi sebenarnya untuk pesantren udah lumayan banyak Mas Ari. Gitu. Pesantren. Oh, Bogor belum. Berarti Mas Ari memang belum datang, belum mengunjungi. Iya. Jadi sebenarnya kami kalau untuk pesantren udah lumayan banyak gitu. Tapi saya sebutin yang besar-besar aja. Oke, Bapak Ibu ini kelihatan nggak ya? Maksudnya ada baik. Iya. Sebenarnya konsep cash management ini ada 3, Bapak. Jadi kita ada penerimaan. Terus berarti kalau kita menerima uang, kita harus bisa mengeluarkan juga kan, transfer out seperti itu. Lalu ada juga collection. Collection nanti mungkin sama Mas Fitri ya, Mas Fitri EDC ya? Iya, EDC itu kayak sejenis ini apa alat gitu ya, Bapak. Oke, next aja Mas. Kita langsung ke internet banking ya, Bapak ya. Nah ini memang secara gratis sudah diberikan kepada Bapak Ibu di korporasi. Sama dengan CMS bank lainnya, tapi kita ada versi baru. Lalu kita juga punya 2 versi mobile, ada Android dan iOS. Jadi nanti misalnya kalau misalnya ada transaksi itu bisa menggunakan handphone. Jadi misalnya adminnya pesantren buat transaksi untuk transfer keluar seperti itu ke bank lain. Lalu misalnya Pak Kiainya lagi nggak bisa buka laptop, jadi dia bisa menggunakan handphonenya untuk menyetujui transaksi tersebut kira-kira itu. Nanti kalau Bapak ada pertanyaan silakan langsung ya. Ya Bapak. Kita ada versi mobilnya, lalu kita juga bisa bayar pajak di CMS kita. Jadi misalnya kalau misalnya pihak bendahara biasanya harus ke kantor pajak atau harus buka web pajak untuk bayar pajak. Nah di Permata cukup di laptop udah bisa untuk bayar pajak. Gitu. Jadi memotong mempersingkat waktu ya, Bapak ya. Lalu kita ada juga bank payment. Bank payment ini maksudnya bisa transfer ke banyak orang. Jadi misalnya kalau misalnya harus bayar vendor gitu ya, itu biasanya bisa ada 10 orang. Nah dengan bank payment ini, pembayaran massal ini bisa satu klik udah langsung ke 10 orang. Jadi nggak perlu satu-satu. Jadi memang untuk mempermudah pihak bendahara atau keuangan gitu. Kalau detailnya nanti bisa tanya ke saya. Lalu di internet banking yang Permata juga bisa bayar bill payment, bisa bayar PLN, bisa pulsa, HP, air, asuransi, e-commerce seperti itu. Lalu kita juga punya transfer online 24 jam. Seperti itu. Dan seperti info dari Mas Arif, kita memang sedang ada namanya program. Bila Bapak Ibu mau mendaftarkan rekening gironya di Bank Permata, nanti kita kasih untuk transfer LG itu gratis sampai dengan bulan Juli tahun depan. Gitu. Lumayan kan ya Pak? Jadi nggak ada biaya LG TGS. Tapi untuk online kita kasih diskon yang biasanya 7.500 menjadi hanya 2.500. Seperti itu. Lalu kita ada transaksi untuk TT juga, mata uang palas. Lalu ada direct debit ini misalnya di pesantren ada karyawan yang punya pinjaman. Kalau misalnya kita nunggu karyawan kita bayar kan biasanya lama ya Pak ya. Nah bisa nih menggunakan direct debit. Jadi nanti otomatis setiap bulan udah debit
Iya, tapi nanti boleh diinfoin ya Pak ya. Oke, nah ini kan untuk internet banking berarti kan uang masuk ya Pak ya. Nah untuk nextnya kita ada juga untuk virtual account. Ini, nah ini juga dipakai sama Al-Azhar, Al-Wafi untuk pembayaran SPP nih untuk pesantren seperti itu. Kita real time ketika wali santri bayar langsung diterima di rekeningnya pesantren. Lalu kita menerima pembayaran dari semua bank, Bapak. Mungkin saya spill di sini biasanya ada bank, contohnya kayak Bank Mandiri. Itu kebetulan salah satu anak saya juga pakai VI-nya Bank Mandiri itu, jadi saya nggak bisa bayar karena saya dari Bank Permata. Jadi saya harus nitip ke teman saya yang punya Bank Mandiri untuk bisa bayar SPP-nya anak saya. Gitu. Tapi kalau dari Bank Permata menerima semua pembayaran dari semua bank. Nah itu salah satu benefitnya. Gitu. Lalu kita punya flexible account mapping. Nah ini digunakan oleh Al-Azhar karena dia kan Al-Azhar itu ada banyak ya Pak. Ada 1, 2, 3 angka kan. Yang pusat itu kan pakai angka. Nah itu mereka pengen nomor virtual account-nya BIN-nya itu 1. Gitu. Tapi rekeningnya beda-beda. Sampai dengan 99 rekening kita bisa. Di bank lain nggak ada. Jadi kalau bank lain itu 1 BIN, 1 VI itu hanya 1 nomor rekening. Kalau kita enggak. Jadi misalnya pesantren punya TK, SD, SMP, SMA. Rekeningnya mau dibeda-bedain dong ya Pak ya, supaya gampang kan ngecek notasinya. Itu bisa di kita. Kalau di bank lain nggak ada. Jadi satu pesantren hanya 1 nomor rekening untuk virtual account ya. Gitu. Kalau di kita bisa sampai 99 rekening. Jadi ini salah satu benefitnya. Lalu kita punya jenis pembayaran ada 2, ada partial dan full amount. Ini maksudnya kalau misalnya wali santri mau bayar full, tagihannya misalnya SPP-nya 1 juta, gitu kan? Kalau pihak bendahara kan maunya ya 1 juta dong saya terimanya ya Pak ya, supaya saya nanti nggak ribet lagi hitung di belakangnya kan. Nah, tapi ada pilihan nggak apa-apa deh, saya nggak apa-apa wali santri mau bayar 500.000 dulu, nanti bulan depan 500 lagi gitu. Itu juga bisa. Jadi ada 2 pilihan tergantung dari permintaan pesantren aja. Gitu. Lalu untuk jenis VA-nya ada 2, ada statis dan dinamis. Ini maksudnya misalnya ada nomor tagihan, nomor VI itu kan melekat di santri ya Pak ya. Jadi akan dibawa terus sampai dia lulus. Jadi kan nggak berubah-ubah nih nomor rekeningnya, itu aja. Itu kita namanya statis. Tapi kalau mau enggak, saya mau yang berubah-ubah bisa juga. Jadi memang kebetulan pilihannya di kita banyak, menentukan dari kebutuhan nasabah, dari kebutuhan pesantren. Lalu jenis database dan koneksi ada 2, ada host-to-host dan payment gateway. Ini mungkin lebih teknis. Nanti kalau kita sudah integrasi mungkin dari pihak pesantren bisa langsung ke saya. Tapi kalau untuk yang payment gateway Pak, jadi nanti wali santri itu bisa bayar SPP itu di Indomaret, di Alfamart. Itu bisa. Jadi nggak mungkin kalau sambil saya mau belanja ke Indomaret, tapi saya lupa nih saya belum bayar SPP gitu ya. Sekalian saya mau bayarin itu bisa. Kan kebetulan Indomaret Alfa itu di mana-mana ya Pak. Ya, jadi nggak perlu nyari ATM atau buka mobile banking. Kalau nggak punya, misalnya saya nggak punya mobile banking ribet, saya tinggal ke kasir Indomaret atau Alfa itu bisa. Jadi juga salah satu benefit dari VI-nya Bank Permata. Mohon disampaikan ya Pak ke pihak bendahara. Keuangan. Iya, pihak keuangan. Nah, itu tadi dari sisi untuk pesantren. Kalau Permata Payroll ini lebih kepada benefit untuk karyawannya pesantren Pak. Gitu. Nah ini yang tadi diinfokan sama Pak Sarid ya Mas Sarid ya. Banyak gratisnya. Ada keuntungan untuk perusahaan dan juga untuk karyawan. Nah ini nanti kita bantu langsung ke pesantren Pak. Jadi Bapak nggak perlu datang ke Bank Permata. Gitu. Jadi nanti Mas Arid sama timnya nanti datang ke pesantren Bapak. Misalnya ada berapa karyawan, 100, 200, nanti nggak usah ke Bank Permata. Mas Arid yang datang, Mas Arid bantu kasih kartunya, ATM-nya, udah tinggal digunakan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak? Dari sisi yang tadi pesantren atau sisi karyawannya belum ada. Ya dulu ya. Iya. Tadi saya dengar kan ada banyak kan, bukan data
gratis ya, nol gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu dari mana kos operasional yang diambil? Kalau memang semuanya nol atau setengah lebih dikit. Itu aja pertanyaan Pak. Itu kan begini, itu saya kalau bank itu harus membiaya, kemudian semakin banyak nasabah dan hasil semakin banyak juga untuk memberikan biaya kos saya. Gimana? Jadi kosnya ya Mas. Iya ya, supaya tidak begini, supaya tidak ada seperti simulasi lebih murah. Makanya Pak Ferry, itu yang menjadi pertanyaan saya di awal ketika saya pindah ke Permata Syariah. Karena di bank saya sebelumnya itu bayar. Iya, di mana-mana bayar lah. Saya jadi bingung, ini kenapa Harus ada saldo minim. bisa kayak gini ya? Ternyata itu adalah memang fiturnya di rekening Permatami yang tadi saya jelaskan. Jadi Permatami ini biasanya kita dapat kibes dengan adanya saldo rendah, kita nggak ambil ke kibes ini. Yang seharusnya memang jadi hak kita, bank itu tidak ambil dari situ. Jadi memang Permata Syariah ini, mangga nasabah silahkan ambil yang memang harusnya saya, tidak apa-apa. Seperti itu. Terus saya bingung, benar-benar bingung, kok bisa nol ya? Kok bisa gratis ya? Kalau misalkan saya cerita ke istri waktu itu, dia sering jual beli online dia gitu, ya lumayan loh katanya. Ini 10 kali aja sudah bisa menghemat 75.000 jadinya. Dari 7.500 biaya transfer yang harusnya dipakai jadi enggak kena biaya, jadi gratis. Ternyata memang yang seharusnya jadi biaya keuntungan bank itu tidak diambil. Permata dapat keuntungan dari mana? Diambil dari bank. Ya seperti itu Pak. Makanya nih Al-Tafis udah ini nih udah bilang tadi. Pokoknya pembiayaan langsung nih. Semacam akarnya kodulasan gitu ya. Betul. Jadi nggak ada biaya gitu. Betul. Lebih ke situ. Jadi ngambil biaya dari Mudoroboh mengeluarkannya luar. Tuh, karena kan kalau bank ini memang lebih ke di tengah ya, ada yang fundingnya, ada pembiayaannya. Kita ambil keuntungan dari pembiayaannya lebih banyak dari situ. Sedangkan dari fee based fundingnya itu tidak banyak yang kita ambil. Ya. Yang begini nanti kecil pemerintah. Pesantren ini kan ada yang sudah munafik, ada yang tengah-tengah, ada yang belum sama sekali. Kemudian kalau informasi ini kesulitan kita kan dari dulu kerjasama. Ada masih pesantren yang bersama dengan BCA. Meskipun saya sudah mengharapkan tetap saja ikut sampai sekarang dan sampai meninggal dunia. Uangnya ya belasan miliar ya, kan saya. Itu kalau ada pesantren yang memang belum sama sekali kena tradisional. Nah, ini pakai spektrum mungkin nanti akan menginformasikan. Yang kedua, terkait saya, tolong nanti itu program ibu-ibu kan kita juga perlu sosialisasi. Mungkin lebih baik apa mulai PDI lah sepertinya sehingga Bisa saya siapkan. Terima kasih kalau gitu. Ya. Jadi saya tahu juga kan tadi minta ke saudara. Kalau kita mungkin yang hari ini bukan bidang kali ya. Dan ini kalau ngambung saya juga kalau tahu seperti ini, padahal tadi si saudara sama bagian mau ikut, sebenarnya pun kena undangannya. Udah saya aja gitu. Ternyata mereka yang hadir. Terima kasih untuk berikutnya Pak. Iya. Ini supaya kita nyambung ya. Mas ya. Iya, tanya sebentar Mas Arif. Itu jadi memang akhir-akhir ini sih pesantren-pesantren itu udah mulai menggunakan ini sistem aplikasi ya untuk pembayaran SPP, tagihan dan informasi anaknya di pesantren, bahkan jajannya pun sekarang untuk mengantisipasi pencurian ya di pesantren itu. Sekarang pesantren sudah menerapkan tadi pakai kartu. Jadi jajan dan itu bisa dibatasi sehari 10.000, 20.000 sampai 50.000. Dan nanti orang tua dapat info, oh anak bapak sehari jajan sekian itu kedetek gitu. Apakah seperti itu juga di Permata? Karena di pesantren yang lain yang bukan Permata gitu ya, itu juga sudah mulai banyak. Nah, alangkah baiknya kalau nanti Permata sudah mensosialisasikan seperti ini, menindaklanjuti tadi ke pesantren-pesantren
khususnya kami di BKSPP ini kan sebagaimana disampaikan Pak Kiai Badruddin tadi memang beragam ya. Jadi memang ada yang seperti Darul Mutakin yang santrinya udah setinggi langit, El Tafid yang sudah seluas lautan itu ya. Yang santrinya ribuan, memang BKSPP itu ada yang seperti Darul Mutakin punya hampir 40 hektar itu ya. Jadi Bogor diambil semua sama Darul Mutakin. Dari yang dulu gelap. Iya, ada yang juga yang BKSPP itu semua kita rangkul gitu. Jadi sampai pesantren yang apa ya masih sangat tradisional gitu ya. Kenal rekening aja enggak itu. Nah, makanya ini tadi semua kita rangkul gitu ya. Kalau seandainya ini bisa membantu gitu ya di dalam rangka ini apa meminimalisir misalkan kasus-kasus antar santri ya pencurian itu dengan dibikinin kartu plus apa namanya ATM ya, nanti orang tuanya kalau ngirim ke kartu itu nanti syaratnya gimana Mas, coba nanti dijelasin itu. Yang penting jangan sulit gitu, orang pesantren nggak suka kalau sulit-sulit itu syarat administrasinya gitu. Gimana supaya praktis, cepet, murah ya, kalau syukur gratis itu maksudnya, kalau prosesnya ya maksudnya nanti setornya tetap gitu ya. Nah, terima kasih. Yang mobil banking Ya, saya mau jawab pertanyaan Pak Sekjen. Sudah siap semua ya Pak. itu biasanya aplikasinya bisa di-download di nggak Play Store? Ada ya? Ada juga yang ribet gitu, Bang, tapi ribet aplikasinya. Justru kesannya, makanan kenapa bisa beribet itu ada sama lebih baik Karena ribet itulah orang tua pada mundur. Memang ada, saya juga beberapa pesantren saya lihat itu ada yang syaratnya ribet sekali gitu untuk aplikasi ini, sehingga akhirnya malas itu. Nah, kalau Permata Syariah nanti bisa bikin aplikasinya itu cepat, itu praktis itu. Nah, orang kita itu suka yang praktis-praktis itu. Cuman enggak betul. Nah, ini salah satu syarat ya untuk kerjasama atau untuk community card tadi. Yang pertama, memang maaf tadi saya bilang di Bogor kita belum ke kontes karena kita menyasar lebih awalnya ke universitas. Ada beberapa universitas yang memang sudah kita datangi. Salah satunya itu yang terakhir itu Darul Hikmah yang di Keranggan. Seperti itu. Ini persyaratan-persyaratan yang untuk pembukaan rekening di awal ya, yang melanjutkan nanti ke menjadi kartu community tadi yang bisa digunakan sebagai absensi siswa, kartu absen atau kartu mahasiswa atau kartu siswa sekaligus menjadi rekening beliau. Kalau kata tadi Pak Sekjen, orang tua ini tinggal transfer ke kartu itu bisa ngedebet nanti di koperasi untuk biaya ini, biaya itu, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita kasih uang cash. Kan? Salah satunya untuk meminimalisir pencurian dan lain sebagainya. Kartu debitnya nanti terserah konvers mau seperti apa desainnya, itu gratis. Nanti kita kasih tiga alternatif mau seperti apa. Ketika udah ngasih, saya pengen ada gambar ini, terus nama siswanya di sini, kelasnya di sini, atau misalkan jurusannya di sini, seperti apa, bisa. Ini logo-logo dan lain sebagainya. Ini contohnya yang saya bilang tadi, STU Darul Hikmah. Ini contoh ke satu, ada dua lagi contohnya. Dia pengen seperti ini modelannya, sebagai kartu mahasiswa, sebagai tabungan juga, absensi juga, dan lain sebagainya. Bisa nih Al-Hafiz ya, saya kunjungan ke sana langsung. Oke. Darul Mutakin, ntar saya ke Pak Kiai Roja langsung ya. Jadi memang pengen
one stop one service itu. Jadi nggak mau ribet-ribet, jadi kita ada kok. Kenapa masih banyak yang tadi kata Pak Kiai yang pakai BCA dan sebagainya? Itu kekurangan kita yang perlu silaturahim ke Ponpes. Syaratnya 500. Seperti itu. 500 ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa. Itu syaratnya 500 ya, santri. 500. Wih, kok banyak ya harusnya. Kalau 100 Kalau 100 bisa diatur. Iya. belum bisa diatur. Karena BKSPP itu santrinya ada yang ribuan kayak Tafid, ada yang santrinya 100 gitu. Semua pesantren. Ada yang 15. Ada yang memang skop kecil gitu pesantren. Nanti MOU sama BPI kan? Iya, semua BKSPP ditampung. Iya. Yang sampai santrinya 20 juga ditampung gitu. Jadi kita sejak dari dulu sudah kerjasama subsidi silang baik dari bank, ya santri, termasuk kurikulum, juga masalah keuangan dari dulu. Makanya kita nyambung sekarang ya pendayakan BKSPP meskipun ketua nggak ada kan ada sekjen lebih pengertian karena kalau ketua umum itu banyak keputusan udah desain beliau supaya pertemuan kita ini bersama bangsa sehingga tidak sia-sia gitu. Ini berlaku seluruh Indonesia. Ya. Oh, seluruh Indonesia. Kemarin Pak Ustadz Jais cerita mau langsung Anda undang semua nih, katanya jangan Pak Ustadz. Nah itu Iya. Jadi saya ini Makanya nanti kalau saya ke daerah bisa saya sosialisasikan gitu. Tadi jelas, jadi diundang aja semua ada Mungkin internal dulu lah gitu Ya, yang oke. sekitar Bogor. Umumnya juga boleh. Kan? Nanti insya Allah kalau memang yang seluruh Indonesia ya nyusul berarti kan ini yang penting 5 aja. sudah sosialisasi dulu lah Kita gitu. undang 10, 5 aja katanya. Jadi mungkin nanti praktek yang besar-besar dulu. Ini pengurus aja. Pengurus saja yang Jadi yang kalau terdekat. saya, ya, dari rumah sakit Bogor kan di luar Bogor. banyak gitu di Lampung, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan nanti. Ada 14 provinsi. Makanya nanti coba mungkin dari El Tafid dipraktekkan dulu. Oh bagus Permata. Oh saya ada contoh nih, saya bawa ke daerah ini. Nah, jadi kayak kemarin juga ya dari Arab Saudi itu, saya juga ditawarin ya dari Arab Saudi itu kan Saudi ini juga sudah mulai belajar digitalisasi ya. Nah termasuk digitalisasi di Masjid Nabawi itu ada satu syekh itu ya yang datang ke kita untuk menawarkan tadi program AI untuk kampus, masjid dan seterusnya gitu ya. Nah ketika ditawarkan maka kemarin Ustadz Ambari maunya ke UIK dulu jadi contoh gitu yang kampus berbasis AI. Nah nanti baru ke kampus yang lain. Makanya nanti kalau Permata mau bikin contoh untuk di BKSPPI misalkan di Darul Mutakin dulu Tol Tafid, nanti saya tanya gimana? Oke, nanti kita bawa ke daerah itu. Nah, jadi prakteknya kalau itu mudah nanti sangat luar biasa ini dampaknya. Untuk pesantren itu kan biasanya kan ya secara tradisional aja pakai duit gitu kan, atau dititipkan ke ustadznya. Nah kebetulan teman-teman di Jogja itu ada beberapa pesantren yang menerapkan sistem seperti ini. Itu lebih disiplin bayarnya karena ditagih terus di HP-nya. Yang kedua itu anak juga disiplin karena jajannya juga diketahui oleh orang tua. Dan yang ketiga antar sesama santri itu nggak akan hilang karena masing-masing punya kartu. Dan pencurian 0% gitu. Hampir pesantren yang menerapkan sistem ini. Nah itu Mas ya. Betul Pak Sekjen. Ini asbabun nuzul saya dan Pak Habib pada acara ini dengan Pak Ustadz Jais. Jadi nanti Pak Ustadz Jais itu mau prolog terkait sukti, terkait kerjasama Pak BKSPPI sukti dengan UPZ Permata Syariah. Nah dari acara itu kita selingi dengan Permata kan punya layanan layanan perbankan. Jadi ayo kita one stop service semuanya pakai Permata Syariah, lebih ke situ. Nah, boleh. Ya gini aja saya usul aja nih, usul konkret nih. Segera ada pertemuan tapi di kantor. Misalnya mau di dalam Mutakin atau di kantor ya, kumpulkan karena ini kan negara sangat bermanfaat. Kita ingat bahwa
umroh lebih awal, Pak. Jadi kita balinya itu sudah begitu kental menurut perusahaan ini, pasti. Tapi awalnya ini mudah-mudahan dengan permata saya, Pak ya permata saya, mudah-mudahan nanti awalnya ini terjadi. Meskipun di sini ada rumah dan lain-lain. Umumnya kita itu kan sudah punya rekening, tapi ya pengen juga ada direktur bisa mungkin nanti disikapi di Wika dulu, karena Wika juga persaingan cukup ketat dan berteman kita dengan teman kampus itu bisa jadi contoh nanti. Buat saya dulu di program besar di aktif kampusnya di Wika bisa gabung lah gitu nanti, perwakilan kampus Wika mungkin nanti siapa lagi supaya kita paham ini jelas. Nah, itu aja sarannya, baik itu ke BP atau nanti ke Permata Bangsa ini, supaya lebih Pak, lebih nyali gitu. Iya. Betul Pak Kiai, kalau misalkan dengan BPR sama rumah, kebetulan kan para pondok pesantren rata-rata udah ada dengan rumah amanah pun nasab kita. Gitu. Beliau tuh pakai virtual account PSB yang tadi dijelasin oleh Mbak Tiara, pakai punya kita. Jadi menurut Pak Dede selaku IT-nya di sana lebih mudah dan lebih enak karena yang tadi dijelasin oleh Mbak Tiara, kita dapat virtual account dari semua bank itu jelas. Nama adik-adiknya kelas 3A untuk SPP anaknya namanya siapa misalkan gitu itu jelas. Kalau misalkan dari bank lain itu potong keterangannya. Jadi pihak bagian keuangan itu harus merekap lagi. Atau kalau misalkan ada juga virtual account yang pakai ini udah, tapi di bukti udah di sini nggak masuk. Rekapannya kurang bagus. Kalau di sini kalau menurut yang IT-nya rumah lebih terstruktur dan lebih rapi. Makanya seperti itu. Nah ini saya sering melihat dalam muka ini masuknya ke pengawasan saya juga. Terus chip ini Mahmud Dasir dalam ada chip ini singkatnya juga seperti itu. Ya, insya Allah. Bisa. Selanjutnya Mungkin saya mau di sosialnya gua tuh kemarin semua sih. iya, enggak. Pengumuman aja dulu. Oh, oke. Saya nanti wakil sekjen aja karena beri pengurus. Ada pertemuan. Keluarga sedang mau hajatan. Ya, Saya dulu. Ya, mau duluan ya. Makasih banyak. Ya, so. Nuhun Pak Kiai. Sudah saya sarankan tadi kita pertemuan besar. Aman. Baik, monggo dilanjut. Selamat datang barusan Dr. Hambari, Wakil Rektor UIK ya. Ada Wakil Rektor dan juga pengurus BKSPPI. Dr. Hambari, beliau bagian Biro Pelatihan Pendidikan. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz dan Bapak Presiden yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai produk edisi yang ada di Bank Permata. Melanjutkan dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari dan Ibu Diara, sebetulnya untuk Bank Permata kita semua berhubungan saling bersinergi Pak antar divisi, terutama tadi dari saya di sini mengenai edisi. Nah, edisi itu apa gitu? Mungkin bapak-bapak kalau belanja lah ya di supermarket itu biasa suka lihat mesin untuk bayar digesek pakai kartu. Nah, terkait kepada pembayaran yang sudah berjalan selama ini dengan Bank Permata, bukan hanya untuk pembayaran saja, itu juga sudah bekerjasama dengan salah satunya dompet duafa, Bapak, yang menerima zakat untuk pembayaran. Nah, jadi setiap ada yang mau membayar zakat, supaya lebih simpel ya Pak, sekarang pakai kartu, bahkan ada yang lebih mudah lagi pakai
scan QRIS. Nah, kebetulan di edisi kita Permata itu sudah bisa menerima 3 metode pembayaran, yaitu dari kartu debit, kartu kredit, dan QRIS. Nah, untuk kartu debit sendiri ini kita bisa terima dari semua bank, dan untuk kartu kredit pun kita bisa terima dari yang berlogo Visa dan Master. Dan untuk QRIS atau QR code kita bisa terima dari semua bank atau e-money, yang maksudnya aplikasi lah seperti itu. Selain untuk menerima 3 metode pembayaran, di edisi kita juga sudah dilengkapi fitur bill payment, Bapak. Nah, atau PPOB, payment point online bank kita sebut. Nah, apa sih bill payment itu? Nah, contoh salah satu nasabah yang di Hidmuka Dunia Logika ini ada BPRS Amanah Ummah yang Pak Haris tadi sudah menjelaskan. BPR sendiri menggunakan edisi kita, salah satunya yaitu untuk pembayaran ataupun untuk transaksi bill payment. Nah, di mana bill payment ini dalamnya seperti isi ulang pulsa, pembayaran tagihan, atau isi ulang token listrik, itu pun bisa. Nah, biasa mungkin kalau memang di pondok pesantrennya seperti ada koperasinya, di mana dalamnya ada transaksi untuk pembelian barang, atau misalkan ada mau sekalian jualan token listrik atau pulsa atau kuota, yang bisa di fitur kita ada lengkap di dalamnya. Nah, untuk yang benefit dan perbedaannya dengan bank lain di edisi kita di Bank Permata itu kita ada sistem namanya auto settle. Nah, di mana transaksi yang menggunakan mesin edisi dari kartu debit dan kartu kredit itu harus dilakukan settlement oleh kasir. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat untuk toko atau penutupan. Nah, bedanya kami dengan bank lain, kami ada sistem auto settle bisa disetting tergantung kebutuhan dari bapak ibu dari bapak sekalian. Misalkan mau disetting di jam berapa sesuai kebutuhan bisa. Nah, selain yang tadi disetting, dan juga itu supaya menghindari kasir itu lupa settlement, karena transaksi harus disettle supaya dana masuk ke rekening. Nah, dananya masuk ke rekening itu H+1. Nah, Permata kita berbeda juga dengan bank lain dari waktu pengkreditan dananya. Kita H+1, contoh walaupun hari libur, hari berikutnya libur, misalkan seperti kemarin mungkin hari libur nasional, hari libur pilkada misalnya itu. Nah, kalau si kasir settle-nya di hari Selasa, itu dana masuk tetap di hari Rabu walaupun H+1-nya hari libur. Itu. Yang selanjutnya kita juga kirimkan report transaksi, dikirim ke email. Nah, nanti aku ada contoh report transaksinya seperti ini. Nah, di sini kedetek dari kartu mana, ada di sini nomor kartunya. Di nomor kartunya ada, dan di situ kita memang tidak bisa munculkan semuanya, tapi di depan dan nomor depan dan nomor belakang itu muncul, dan ini menjadi identitas kartu yang tadi aku sempat sambungkan dengan ada kebutuhan di mana kalau para siswa atau muridnya mau dibuatkan kartu. Nah, sebetulnya bisa sebagai salah satu identitas muridnya atau mahasiswa siapa yang belanja lah di tempat itu. Nah, ini yang akan dikirimkan nanti ke bagian finance yang didaftarkan emailnya kepada kami. Jadi kalau ada yang ditanyakan boleh ya Pak. Nah, terkait untuk MDR, merchant discount rate, ya. Oh, ini aku sedikit jelasin aja. Kalau untuk MDR ini lebih kepada fee atau potongan, di mana untuk debit atau kartu debit, jika menggunakan kartu debit yang Bank Permata itu potongannya 0,15%, tapi untuk kartu debit bank lain MDR-nya atau off us kita sebut untuk untuk bidang usaha reguler 1%, education 0,75%, untuk yang kartu kredit 1,9%, ini masih di bawah 2%, dan untuk MDR
QRIS itu ada 2 tipe bidang usaha, untuk yang regular 0,7% dan untuk yang education 0,6%, di mana maksimum nominal transaksinya 10 juta per transaksi. Ini mungkin nanti bisa ini. Nah, untuk ketentuan memang ada ketentuan ya Bapak, tapi ini bisa dinegosiasikan. Tapi ini untuk standarnya kita ada hold dan jaminan per mesin di situ 1 juta. Untuk biaya sewanya di 200.000 per bulan, tapi bisa di-free-kan dengan ketentuan ya memenuhi kasar dan 110. Itu yang tadi aku jelaskan. Ini untuk all program yang selama ini sudah kita berikan kepada merchant ya, pada nasabah-nasabah yang sudah menggunakan divisi di Bank Permata. Untuk program ini sifatnya kita customize berdasarkan mungkin ada usulan dari Bapak mengenai apa sih program yang mungkin dibutuhkan, nanti bisa didiskusikan. Ini salah satu beberapa program yang sudah berjalan. Nah ini sedikit aku berikan contoh yang portofolio kita dari sisi rumah sakit itu yaitu yang sudah bekerjasama dengan kita terkait dengan edisi, itu untuk rumah sakit Dunia, dengan Bogor, Suku Jajar, rumah sakit lain. Untuk yang educationnya ada, untuk yang charity yang Jaka ada juga, yang tadi Al-Ajar juga sudah ya Ibu ya. Nah rumah Jaka itu apa? Mungkin itu sih kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih banyak sih produk-produk kita yang lainnya. Mau dilanjutkan dari pertanyaan itu. Mungkin sebagai karena ini mungkin Bapak sebagai wakil atau pimpinan dari pondok mungkin nanti bisa menginformasikan, tapi untuk detailnya mungkin nanti bisa teman-teman kami langsung nanti berkoordinasi dengan pondok masing-masing. Tapi nanti sih kedepannya mungkin mohon izin Pak Sekjen. Jadi mudah-mudahan nanti kita buat MOU mungkin yang besarnya ya untuk dengan PKSBI boleh. Kemudian sehingga bisa cover untuk seluruh Indonesia. Jadi nanti untuk pertemuan-pertemuannya nanti kita bikin cluster, misalnya cluster Bogor, Kabupaten, Bekasi, Jakarta ataupun di luar daerah gitu mungkin bisa. Jadi kita buatkan mungkin satu komplit gitu ya. Jadi komplit sama ini fitur-fitur yang kita sampaikan itu mungkin lebih satu aja ya, nggak terpisah-pisah gitu. Jadi apa saja yang mungkin yang kita tawarkan, termasuk juga di CSR ataupun nanti di wakaf uangnya gitu mungkin. Nah, tapi ini mohon izin untuk menambahkan ya fitur yang lain. Tapi nanti setelah itu kita mungkin diskusinya akan lebih bagaimana untuk teknisnya implementasinya gitu ya Pak Sekjen. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Kiai, saya mohon izin menggunakan masker ya, mohon maaf karena kurang. Mangga. Terima kasih. Dalam hal ini perkenalkan nama saya Rara, saya di produk haji dan umroh. Jadi saya akan jelaskan secara sekilas saja. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah berangkat haji, kemudian insya Allah tiap tahun berangkat umroh gitu ya, baik saudara. Nah, sebenarnya produk ini secara umum itu memang setoran awalnya kita sebut setoran ya. Kemudian setoran awalnya 250.000 aja. Kemudian setoran berikutnya 50.000. Jenis tabungan ini sebenarnya adalah khusus untuk para jemaah yang menginginkan berangkat haji dengan perencanaan. Mungkin pada saat sekarang tidak memiliki dana tapi punya niat untuk menabung dengan tujuan berangkat haji. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah seorang tukang becak yang mungkin kita lihat bahwa secara ekonomi dan sebagainya mungkin di bawah kita gitu ya. Alangkah kita punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan rezeki dan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah haji.
Nah, memang kalau kita bicara dengan ibadah haji, kalau kita bilang bahwa haji itu kan bagian mampu gitu ya. Namun kalau menurut kami ya, tidak hanya mampu tetapi mau gitu ya. Karena kita tahu bahwa secara kemampuan finansial itu ada, namun belum bisa dimulai dari jamaah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa semakin lama orang berangkat haji itu daftar tunggunya cukup panjang. Kita ketahui bisa sampai 20-30 tahun. Bahkan di Goa itu sampai dengan hampir 40 tahun. Coba kita bayangkan kalau usia Pak Kiai atau Pak Ustadz sekarang ada 50 gitu ya. Kita tambah 40, 90 tahun baru berangkat haji. Apalagi setelah Saudi kalah ya? Nah itu saya mau ngomong begitu Pak Ustadz. Tapi jangan ditakut-takut juga, ini ada kaitannya dengan kuota gitu ya. Kemarin sih ngomong, gara-gara ini kalah, kuotanya jadi dari 220.000 jadi 50% gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa untuk produk kami dalam hal ini adalah untuk produk saving atau produk pendanaan itu menggunakan akad mudharabah, mutlaqah, dan yang kedua adalah wadiah. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok ada sih yang menggunakan wadiah? Kita ketahui bahwa memang kalau kita bicara akad sudah sesuai dengan akad syariah gitu ya. Namun ada beberapa teman-teman kita yang tetap berprinsip bahwa yang namanya uang tunai itu dititipkan, sehingga hanya sebagai titipan atau wadiah. Nanti sewaktu dia mau ambil sah. Untuk tabungan haji dan umroh kita cukup banyak. Kita memfasilitasi untuk haji reguler, kemudian ada haji proteksi, ada haji khusus, ada tabungan PND haji atau dalam hal ini tabungan berjangka, ada tabungan umroh. Nah kalau kita sekilas tabungan reguler itu kan kita ketahui bahwa khusus untuk haji reguler yaitu setahun awalnya 25 juta. Nah kalau kita bicara tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa pengennya yang praktis-praktis saja gitu ya. Kita juga punya fasilitas digital dalam hal ini adalah mobile banking kita di tempat kami, di mana untuk pembukaan rekening ini semuanya itu sudah bisa dilakukan melalui mobile banking. Jadi tidak perlu datang ke cabang. Kemudian pada waktu dia melakukan pendaftaran validasi haji, kita juga sudah bisa melalui tempat kami. Insya Allah di bulan Januari kita akan launch untuk validasi. Jadi praktis si nasabah yang ingin berangkat atau membuka tabungan haji itu nggak perlu kemana-mana, cukup pakai handphone. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sudah validasi? Nah, validasi juga diakomodir oleh bapak-bapak di Kementerian Agama. Kalau biasanya kan harus datang ke Kementerian Agama sesuai dengan KTP yang berlaku sesuai domisili, tapi sekarang bisa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama yaitu Haji Pintar. Jadi semuanya upload. Ustaz Pak Kiai. Jadi semuanya upload, otomatis nanti begitu diverifikasi, direview sudah mendapatkan nomor porsi dan kapan dia bisa berangkat. Jadi sebenarnya kalau untuk proses pendaftaran haji bagi kami ini kita memudahkan nasabah untuk bisa berangkat haji sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Nah ada lagi satu yaitu tabungan haji proteksi. Nah tabungan haji proteksi itu apa? Tabungan haji proteksi ini tabungan haji yang kita berikan cover terhadap asuransi kalau ini. Cover asuransinya adalah meninggal dunia. Loh, kalau misalkan kaitannya dengan asuransi, nanti si nasabah harus bayar premi. Tidak, kita yang bayar preminya. Jadi silakan menabung, kita bayar preminya. Kalau misalkan dalam masa tunggu keberangkatan tersebut adalah jamaah yang meninggal dunia karena kecelakaan, kita akan ganti 20 kali dari saldo dari rekening tabungan. Kalau 25 juta berarti tinggal kaliin 20 kali, berarti nasabah itu akan dapat 500 juta. Mantap ya. Kalau meninggal karena kecelakaan Pak. Ini kalau kapal ini ya. Kan kalau misalkan kita sudah daftar haji meninggal dunia itu kan bisa diwariskan ke ahli waris. Bisa nanti ditindakkan ke anaknya, ke istrinya. Ditambah lagi ahli warisnya dapat santunan sebesar 500 juta. Mantap ini. Oh, iya. Ini nggak ada loh, di bank lain nggak ada. Nggak ada. Jadi kami preminya kita bayarin,
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanya, loh kok bisa? Emang bank untungnya apa? Gitu ya. Di bank lain dapat payung sama kalender. Nah, kalau untuk kami ini menghitung adalah bahwa kita harapkan nasabah itu menabung terus. Nah, dari dana yang mengendap yang tadi disampaikan sama Pak Farid bahwa keuntungan kita adalah berasal dari dana yang mengendap dan kita salurkan melalui pembiayaan. Baik, ini sekilas mengenai kebutuhan haji. Kalau kita bicara mau berangkat haji kan cuma kepikiran 25 juta ya. Tapi ternyata setelah kita breakdown lebih dari itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan nih biaya setoran awal 25 juta, kemudian nanti kalau seandainya pada waktu berangkat nih ikut dengan KPIH-nya akan dikenakan biaya sekitar 3,5 lah kurang lebih ya. Kemudian ada biaya paspor, vaksin, kemudian kita juga perlu titipkan uang kepada keluarga yang di rumah yang kita tinggalkan. Kan nggak mungkin misalkan kita berangkat haji, anak istri atau anak keluarganya pada nggak bisa makan dan sebagainya kan mungkin nggak terpikirkan gitu ya. Namun untuk hal ini kita harus punya alokasi. Makanya kami hadir dalam hal ini adalah untuk lebih merencanakan kondisi keuangan dari jamaah haji. Nah ini saya lanjutkan, ini sebenarnya titipan dari teman kami Pak dari produk lainnya selain haji dan umroh, yaitu produk PMD Haji. Kalau bicara PMD itu permata masa depan atau yang biasa kita sebut adalah tabungan berjangka. Apa sih tabungan berjangka? Tabungan berjangka itu sebenarnya ini, misalkan saya punya keinginan untuk berkurban. Sekarang kalau harga kambing rata-rata sekitar 4 jutaan ya gitu ya. Nah kalau 4 jutaan pada waktu nanti pas kurban saya keluarkan 4 juta kan cukup berat. Gimana caranya saya itu menabung tapi selalu diingetin ya. Jadi ini sistemnya adalah menabung. Nanti tabungan ini akan mendebet dari rekening sumber setiap tanggal yang Bapak Ibu pilih. Misalkan tanggal 5. Jadi setiap tanggal 5 akan mendebet. Kemampuannya berapa nih sampai dengan 4 juta? Misalkan saya mau nabung selama 1 tahun atau 2 tahun lah. Tinggal dibagi 12 atau 24 bulan. Nah setiap bulannya nanti akan mendebet dari rekening sumbernya tersebut otomatis. Jadi tidak perlu pergi ke ATM atau pakai mobile banking untuk transfer. Sehingga pada waktu tanggal jatuh tempo dana tersebut tersedia dan kita bisa merencanakan keuangan. Saya pribadi, Bapak Ibu, waktu saya punya anak masih sekolah, saya sudah merencanakan bahwa nanti pada waktu kenaikan SMP, SMA atau kuliah itu sudah ada dananya, ada uangnya. Nah caranya seperti ini. Jadi setiap bulan gaji saya didebet. Loh kok kayak cicilan motor gitu. Hal ini kan sebenarnya uang nggak hilang, cuma uangnya akan dipindahkan ke rekening khusus sehingga pada waktu jatuh tempo, pada waktu saya butuh dana tersebut tersedia. Kemudian ini ada lebih kepada biaya-biayanya. Jadi biaya administrasi kita gratis, tidak ada biaya sama sekali. Kalau bank lain kan rata-rata biaya administrasi berapa tuh? 7.500 sampai dengan 15.000 ya. Kalau misalkan di bank-bank kompetitor kami. Kemudian ini adalah perencanaannya. Kalau kita bicara tadi adalah untuk kurban, ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan kurban atau untuk merencanakan pendidikan anak pada masa pendidikan. Nah ini caranya juga melalui mobile banking mudah gitu ya. Jadi tinggal tentukan tanggalnya, jumlahnya berapa, dan pada waktu akhir periode akan masuk ke rekening sumber secara otomatis. Jadi bisa langsung dijalankan. Nah ini adalah unik adalah tabungan wakaf yang tadi sama Ustaz tadi sudah disampaikan. Jadi kami juga memiliki tabungan wakaf, di mana kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa nazir, sehingga untuk melakukan tabungan wakaf ini untuk saat ini kami menggunakan wakaf abadi. Ya, tapi nanti selanjutnya kami akan kembangkan untuk wakaf berjangka. Sehingga pada waktu periode tertentu uang tersebut tidak hilang gitu ya dalam tanda kutip, tapi kembali ke rekening si nasabah sendiri sehingga si nazir bisa memanfaatkan selama periode tabungan berjangka tersebut khusus untuk yang wakaf bisa dimanfaatkan. Ini adalah persyaratan untuk biaya-biayanya. Lagi-lagi biaya administrasinya adalah nol. Tapi untuk biaya administrasi tambahan ini kalau misalkan di saldo minimal, jadi kita ada saldo minimal, Pak. Jadi memang kita gratiskan kalau misalkan saldonya di atas 50.000. Ini sudah ada hitung-hitungannya, Pak.
Jadi kalau seandainya kita kurang dari 50.000, kita akan kenakan biaya administrasi. Khusus untuk yang wakaf saja. Nah, ini ada tabungan amanat. Tabungan amanat ini adalah nama dari tabungan yang menggunakan akad tabiah. Jadi tidak ada yang namanya nisbah-nisbahan, nggak ada, Pak. Jadi pada waktu setiap bulan yang nggak akan muncul namanya bagi hasil. Jadi cukup dalam hal ini adalah nasabah menitipkan dananya ke bank, kapanpun bisa ditarik dan bank wajib menyediakan dana tersebut. Ya, jadi pada fiturnya nanti kalau seandainya perlu ada presentasi lebih detailnya, kami siap untuk membantu. Kemudian untuk yang tabungan Optima, apa sih ini tabungan Optima? Tabungan Optima lebih kepada nasabah melakukan transaksi. Ini nisbahnya cukup bagus gitu ya dibandingkan dengan tabungan umumnya. Jadi kita berikan, jadi ada segmennya, mana sih orang yang murni akan menabung seperti wadiah tanpa ada nisbah, atau orang yang lebih kepada benefit dari dana yang dia kumpulkan. Ini sekilas detailnya. Ini ada tabungan giro. Giro itu lebih kepada pesantren, ya, jadi bukan untuk perorangan. Fiturnya kartu debit dan sebagainya. Nah, kalau misalkan bank lain lebih kepada dia punya tabungan gironya itu hanya untuk rupiah saja. Nah, kami ada beberapa dengan mata uang luar negeri, baik itu US dollar, Singapura maupun Hong Kong, gitu ya, sampai dengan Hong Kong. Nah, ini rencananya kami akan masukkan untuk rekeningnya real, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan punya tabungan ini mau berangkat umroh, pada waktu datang ke Arab Saudi, cari ATM dimanapun di Arab Saudi, melakukan transaksi penarikan, dan itu tidak kena konversi dari mata uangnya, Bapak Ibu. Karena dia otomatis akan ngambil dari rekeningnya yang ada di Indonesia. Jadi ada terbagi satu rekening, tapi dia mata uangnya banyak, jadi bisa pilih. Ini ada begitu. Selesai, Bapak Ibu. Cukup dari saya selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ya, itu yang apa, ATM ya. Jadi kalau biasanya kan teman-teman umroh atau haji itu mereka kalau pakai ATM lain itu dicolokin di depan Masjidil Haram tuh langsung bisa keluar real. Itu Permata sudah punya belum itu yang ATM? Baik. Sebenarnya kalau misalkan semua bank sudah punya, Pak. Jadi kalau misalkan dia kartu ATM-nya logonya Visa, maka cari ATM yang melakukan transaksi itu adalah elektron ya kalau salah ya. Kalau untuk transaksi jadi bisa elektron. Kalau Mastercard itu namanya apa saya lupa. Itu semua bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Cuma dalam hal ini mungkin lebih kepada exchange rate-nya yang mahal. Jadi konversi dari rupiah ke realnya yang mahal. Karena kan dia harus ke kantor visanya dulu, kemudian ke Bank Permata di Indonesia dikonversi, baru balik lagi ke visanya untuk bisa ditarik melalui ATM di negara Saudi. Termasuk transfer bisa juga ya, karena sebagian bank syariah dulu ya, saya pernah punya ATM, kemudian transfer dari luar negeri ke saya, itu nggak bisa masuk. Ada yang seperti itu bank syariah. Kalau Permata bisa? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Sepanjang ada nomor rekeningnya, kalau dari luar negeri ya, sepengalaman saya, itu ada Bapak harus tahu Swift code-nya. Jadi Swift code itu adalah kode secara internasional untuk melakukan transfer. Jadi kalau misalkan apa ya kalau salah BBI DCA ya, itu kodenya, kemudian masukkan nomor rekening di Permatanya, otomatis masuk, Pak. Jadi dia akan cari dulu Swift code-nya, baru dia akan cari nomor rekeningnya, baru bisa transfer. Dan itu otomatis kalau dari sana US dollar atau real, dia akan otomatis konversi. Lagi, Pak Ustaz, itu ini. Cukup, Ustaz Adami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi produk-produk yang itu ya, perbankannya cukup banyak, bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari produk pesantren. Nah kalau satu lagi ini untuk
Ini untuk ini Pak, untuk kebutuhan dana abadi. Jadi ini kami membantu untuk memfasilitasi bagaimana caranya supaya pondok bisa menghimpun dana abadi dengan mudah, gitu ya. Nah, karena kalau dana abadi itu sudah terkumpul, biasanya banyak manfaatnya. Bisa jadi nanti anak-anak kita, santri kita nggak perlu bayar untuk pondok, gitu ya. Karena sudah ada dana abadi dan hasilnya itu sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan operasional pondok. Jadi kami sebutnya layanan wakaf uang digital dana abadi pendidikan. Kalau kita coba lihat ini di luar sana ya, itu kan kampus ternama di luar itu kan ada Harvard University itu ternyata dia pakai konsepnya wakaf. Jadi endowment fund namanya. Jadi mereka tuh punya dana abadi itu sekitar 53 miliar US dollar, itu hampir 7.000 triliun. Nah, kemudian bagi hasilnya per tahun itu 30 triliun. Itu bagi hasilnya tuh. Jadi dana yang bisa dia gunakan untuk ngasih beasiswa, gaji dosen-dosennya, bangun baru dan seterusnya, itu 30 triliun ya. Memang mereka sudah cukup lama ya, panjang waktunya. Dan mestinya kita juga harus mulai ke sini arahnya. Memang bukan proyek 1 tahun, tetapi adalah proyek untuk ini, karena dia gulung gitu kan dananya, seperti seperti bola salju gitu ya, semakin lama semakin gede gitu ya, semakin besar. Ini kalau kita lihat di Harvard itu ternyata donaturnya cuma nggak terlalu banyak, tidak 13.000 orang, tapi rutin untuk nyumbang gitu setiap tahunnya gitu ya. Nah, kalau di kita kan, kalau di pondok-pondok itu taruh tadi misalnya ada yang 1.000, ada yang 2.000 santrinya, ada yang 4.000 gitu ya. Kalau seandainya 4.000, misalnya taruhlah 1.000 orang tuh dalam 1 tahun misalnya mau berwakaf gitu, orang tuanya berapa ya? Taruhlah kalau 1 juta, bagi 1 juta ya. Kalau 1.000 udah 1 miliar, 1 miliar per tahun. Nah, kalau pondok misalnya sudah berusia 40 tahun, harusnya sudah terkumpul dana 40 miliar harusnya kalau kita mulai dari awal dulu. Nah, ini kan bukan hanya ke wali santri, bisa juga ke jamaah. Misalnya ketika ada Pak Kiai misalnya ada kegiatan seperti dakwah atau apa, Pak Kiai bisa menyampaikan QRI saja, nanti di scan oleh orang, nanti dia bisa langsung donasi kepada pondok. Nanti dia dapat sertifikat wakaf uangnya, akta ikrar wakaf uangnya, kemudian di pondoknya bisa monitor ini sudah berapa banyak, siapa saja nama wakilnya dan seterusnya, itu sudah lengkap. Nah, ini contoh di Harvard ya. Ini apalagi kalau seandainya punya link ke alumni. Nah, para alumni mungkin tersebar di seluruh Indonesia, dia bisa bantu juga. Kalau bukan dia berwakaf, dia bantu share aja, ayo berwakaf gitu. Nah, ini contoh ya, ini yang tadi ya, mereka sudah punya dana 7.591 triliun, yang ya sekitar 30 triliun yang dapat tadi. Itu dana abadinya beberapa perguruan tinggi yang ada di Amerika sana. Di salah satunya juga di Al-Azhar. Al-Azhar kan juga wakaf uang ya, sehingga negara Mesir kalau perlu uang tuh minjamnya ke Al-Azhar. Saking banyaknya dana wakaf yang dikelola oleh Al-Azhar. Nah, ini kalau seandainya kita bisa terapkan juga di pondok-pondok kita, ini mudah-mudahan nanti akan sangat bermanfaat untuk generasi berikutnya. Nah, kemudian kunci suksesnya sebenarnya adalah bagaimana bisa jadi nanti pondok-pondok sudah punya, kita sudah punya lembaga amil zakat, sudah punya lembaga wakaf, tapi selama ini mungkin belum terlalu optimal gitu. Nah, ini dengan aplikasi ini nanti kita bisa mengoptimalkan. Jadi nanti ini kami singkat saja. Jadi kunci suksesnya itu adalah pertama adalah siapa yang memasarkan, siapa yang ngasih tahu orang untuk berwakaf gitu, itu sangat penting. Jadi itu menurut kami sumber daya manusia ini sangat penting. Nah, ini di platform ini sudah ada. Kemudian produknya bervariasi apa tidak, misalnya boleh nggak saya wakafnya 50.000 ya, atau dan seterusnya. Kemudian ini programnya macam-macam. Kemudian ada platformnya. Nah, di dalam platform yang kita sudah ada itu, jadi di sana ada bagi yang ingin misalnya ingin menyampaikan sosialisasi tentang wakaf. Di sini sudah ada semua materi, ini sudah ada. Tinggal Bapak masuk ke ini ke akun Bapak,
nanti seluruh presentasi itu udah bisa diakses, langsung bisa presentasi di situ. Jadi langsung akses ke sini sudah sangat banyak ya. Bahkan nanti kalau misalnya Bapak, misalnya para kiai misalnya terdaftar di sini, kemudian mendaftarkan misalnya, taruh misalnya para satis misalnya punya grup WA, isinya 100 orang didaftarkan di sini, nanti secara otomatis sistem ini bisa ngasih tahu tuh. Hari pertama ngasih materi tentang wakaf, tapi singkat aja via WA gitu ya. Wakaf itu apa? Jadi selama sekitar 21 hari itu bisa terinfo. Nanti kalau orang udah mau berwakaf, dia tinggal klik linknya, udah langsung ke proyeknya pondok. Misalnya proyek pondoknya ini, pondok Darul Mutakin ya. Darul Mutakin misalnya kita ada rencana untuk ngasih beasiswa bagi santri-santri yang apa ya gitu ya, yang apa gitu misalnya 100 orang per tahun, dana yang dibutuhkan berapa gitu ya. Jadi nanti proyeknya itu munculkan di dalam website kita, di dalam websitenya ini ya, platform. Begitu muncul nanti ketika itu di-share ke mana-mana, jadi orang ngeklik langsung masuk proyek itu, berarti dia donasi untuk proyek itu. Misalnya kalau terkumpul dana misalnya 1 miliar, nah 1 miliarnya itu karena ini wakaf uang kan bukan 1 miliarnya yang diambil ya, karena beda dengan zakat ya. Kalau zakat langsung itu. Nah 1 miliarnya kita optimalkan di Permata, misalnya ditaruh deposito dengan bagi hasilnya dan seterusnya, dapat bagi hasil. Nah bagi hasil itu langsung untuk membayarkan